Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Heriani dari SMK Negeri 2 Cipatujah, mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi terkait cerita pendek atau cerpen. Cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi, lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami satu tokoh saja. Fungsi cerpen terdiri dari fungsi rekreatif, fungsi estetis, fungsi didaktif, fungsi moralitas, dan fungsi religiusitas. Ciri-ciri cerpen. Yang pertama, pada umumnya cerpen bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis. Cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Saat membaca cerpen, biasanya selesai dengan sekali duduk. Cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. Cerpen memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Cerpen hanya memiliki alur cerita tunggal atau satu jalan cerita saja. Kisah cerita pada cerpen biasanya berasal dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana, dan pada akhir bagian biasanya terdapat pesan moral yang sangat mendalam sehingga membuat pembaca ikut merasakan kisah pada cerpen tersebut. Jenis-jenis cerita pendek terdiri dari 3 jenis. Yang pertama cerita pendek, yang kedua cerita sedang, dan ketiga cerpen panjang. Cerpen pendek yaitu cerita pendek yang panjangnya mencapai atau terdiri dari 500 sampai 700 kata. Sedangkan cerpen sedang itu biasanya terdiri dari 1000 kata. Dan cerpen panjang itu panjangnya atau terdiri dari 1000 sampai 5000 kata, bahkan ada yang sampai 10.000 kata. Unsur intrinsik pada cerpen terdiri dari tema, alur, setting, tokoh, watak, sudut pandang atau point of view, dan amanat. Tema merupakan ide pokok cerita atau hal yang mendasari di dalam cerita. Sedangkan alur merupakan jalan cerita atau jalinan peristiwa, rangkaian peristiwa di dalam cerita tersebut. Yang selanjutnya setting. Setting disebut juga dengan latar, merupakan penggambaran yang terdiri dari penggambaran waktu, tempat, dan suasana. Kemudian tokoh. Tokoh itu adalah individu yang berperan di dalam cerita. Sedangkan watak adalah karakter atau sifat yang dimiliki oleh tokoh. Sudut pandang atau point of view adalah titik pengisahan, di mana pengarang itu apakah terlibat langsung di dalam cerita atau hanya sebatas menceritakan kehidupan orang lain. Sudut pandang ini biasanya menggunakan sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama digunakan apabila si pengarang terlibat langsung di dalam cerita. Kata-kata yang digunakan biasanya kata aku, saya. Sedangkan sudut pandang orang ketiga berarti si pengarang itu mengisahkan kisah orang lain dan biasanya menggunakan nama orang di dalam cerita tersebut. Dan yang terakhir amanat. Amanat ini merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang di dalam cerita. Cara penyampaian amanat di dalam cerita bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama secara eksplisit, yang kedua secara implisit. Secara eksplisit yaitu pengarang menuliskan langsung amanat dalam cerita tersebut. Sedangkan secara implisit, pengarang memberikan kebebasan kepada si pembaca untuk menentukan sendiri amanatnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.